Selamat siang. Kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam kekristenan ini ada sesuatu yang unik berkaitan dengan Yesus Kristus, yaitu bahwa eksistensi Yesus Kristus itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan lain. Karena ketika kita mencoba untuk memahami, ya ini saya pakai kata mencoba memahami. Karena kita itu sebagai manusia ciptaan tidak akan pernah mampu memahami Allah dalam kapasitas kita, kemampuan berpikir kita. Kalau kita manusia mampu memahami Allah, maka Allah yang kita pahami bukanlah Allah yang sesungguhnya. Karena Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang tidak terpahami. Jadi sebagus apapun kita memahami Allah kita, walaupun itu juga sudah dijelaskan di dalam kitab suci kita, maka itu belum seberapa dari eksistensi Allah yang sesungguhnya. Dan perlu kita garis bawahi dulu ya, bahwa Allah kita yang kita percayai adalah Allah yang maha dahsyat dan sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup melakukan segala sesuatu. Dia bahkan bisa menciptakan hewan yang sungguh aneh. Ya. Misalnya contoh cacing pita. Cacing pita itu satu ekor cacing pita. Kalau kita potong dia jadi 3, maka dia bisa jadi 3 cacing pita. Padahal dia sebenarnya satu pribadi tadi. Tetapi ketika kita potong jadi 3, dia bisa menjadi 3 bagian. Dan masing-masing menjadi pribadi masing-masing cacing. Jadi ada satu cacing dibagi menjadi 3, menjadi 3 cacing yang berasal dari satu cacing. Tuhan, Sang Pencipta, bisa membuat hewan yang seperti itu dapat mereduplikasikan dirinya. Mereduplikasikan dirinya menjadi 3, 10, 15 dari satu hewan. Satu hewan mereduplikasi bisa menjadi 2, 3, tergantung dia dipotong jadi berapa. Hewan bisa seperti itu. Kalau kita bicara ketritunggalan Allah, ya, Allah bisa dalam kemahakuasaannya, kalau dia mau, dia bisa mereduplikasi dirinya. Kalau dia mau. Dia mau menjadikan dirinya dalam konsep seperti apa, itu hak prerogatif Allah. Kita tinggal mempercayainya. Sanggupkah dia melakukan itu? Sangat sanggup. Ciptaannya aja dia sanggup melakukan seperti ciptaannya saja dia bisa buat konsep seperti itu, seperti cacing pita tadi. Itu ciptaan. Betapa dahsyatnya Sang Pencipta. Jadi sebenarnya kalau di dalam kekristenan mempercayai Allah Tritunggal, entah itu dalam konsep oneness ataukah Trinitarian, kedua-duanya Allah sanggup melakukan itu. Allah sanggup. Nah, kalau kita tidak setuju dengan perbuatan Allah, ya silahkan tidak percaya, tidak perlu mempercayai Tuhan itu. Mudah, gampang, ya. Saya tidak percaya, ya silahkan tidak percaya, karena eksistensi Allah itu tidak akan terpengaruh dengan
ketidakpercayaan kita. Jangan-jangan ketika kita tidak percaya, pada akhirnya kita melihat fakta bahwa Allah bisa melakukan itu. Betapa menyesalnya kita. Ya, karena ketika kita tidak percaya, kita menempatkan diri pada seseorang yang menolak Allah. Wah, itu bahaya sekali itu ya. Bahaya sekali. Bahaya untuk akibat yang harus ditanggung oleh orang yang menolak Tuhan. Oke, kita kembali lagi kepada eksistensi Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, seringkali keberadaan atau eksistensi Yesus sebagai manusia itu selalu diperdebatkan. Bagi saya tidak perlu diperdebatkan. Yesus Kristus, Allah, itu berkuasa dan dia dapat melakukan apa saja yang dia mau. Mau dia menjelma, mau dia mengambil rupa, mau pakai istilah apa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa manusia, Yesus sanggup melakukannya. Logos itu sanggup melakukannya. Nah, ini saya sudah jelaskan di VT saya ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara yang penasaran dengan penjelasan saya tentang logos yang menjadi manusia, itu tinggal lihat di VT saya. Sudah saya jelaskan dalam bahasa Yunaninya juga. Nah, jadi sekarang kita kembali kepada problem tadi ya. Nah, ketika membahas tentang kemanusiaan Yesus, maka kemudian ada pertanyaan yang muncul. Nah, pertanyaan ini itu berkaitan dengan keberadaan manusia Yesus yang 100%. Jadi kita itu di dalam kekristenan kan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kesejatian manusia dan kesejatian Allah itu sudah saya jelaskan panjang lebar, walaupun hanya berdurasi kurang dari 10 menit ya, tapi lumayan panjang lebar. Ya, sudah saya jelaskan di VT saya. Nanti tinggal dicek aja, disimak berulang-ulang. Manusia di dalam kemanusiaannya, tentu kemanusiaan Yesus, dia akan mengambil rupa dalam kemanusiaan sejati. Itu berarti bahwa seluruh keberadaan manusia ada pada diri Yesus. Tuhan Yesus bisa tertawa, Tuhan Yesus bisa menangis, dia bisa lapar, Tuhan Yesus juga bisa berjalan, Tuhan Yesus juga melakukan segala sesuatu, Tuhan Yesus juga tidur. Ya. Seluruh aktivitas manusia ada pada diri Yesus. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan kritis. Kalau kita perhatikan di sini pertanyaannya, Salam Pak, kita tahu bahwa Yesus manusia 100%. Oke, ini tadi saya sudah berikan pengantarnya ya. Apakah ada naluri berbuat dosa? Jadi yang ditanyakan adalah naluri dalam diri Yesus. Ada enggak Tuhan Yesus itu punya naluri berbuat dosa? Kata kuncinya adalah naluri. Dan ini ditinjau dari bahasa Yunaninya. Oke. Kalau kita bicara tentang naluri Yesus, maka penjelasannya harus dalam pendekatan sistematik teologi. Nggak bisa dalam pendekatan biblical teologi, nggak bisa. Karena di Alkitab itu tidak ada satu ayat pun yang membahas naluri Yesus. Jadi ini pertanyaannya dikoreksi dulu ini ya. Ya, jadi kalau kita membahas naluri Yesus, itu tidak bisa kita bahas dalam konteks pendekatan biblical teologi, nggak bisa. Itu berarti kita nggak bisa membahas naluri Yesus dalam
metode eksegetis Alkitabiah, eksegesa Alkitabiah juga tidak bisa. Itu berarti bahwa permintaan ditinjau dari bahasa Yunani juga tidak bisa. Ya, karena apa? Ya, karena tidak ada ayat khusus yang bicara tentang naluri Yesus. Dan kalau saya kategorikan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya spekulasi. Maka jawabannya juga harus spekulasi. Kenapa pertanyaannya spekulasi? Karena pertanyaan ini dibangun bukan berdasarkan pada ayat yang ada di dalam Alkitab, ya, tetapi berdasarkan saya katakan apa ya, logika manusia, logika seseorang. Nah, karena pertanyaan ini tidak diambil dari salah satu ayat Alkitab, maka pertanyaan ini digolongkan sebagai pertanyaan spekulasi. Dan pertanyaan spekulasi, jawabannya juga boleh menggunakan jawaban spekulasi. Ya, tetapi sekalipun demikian, saya akan coba jawab secara Alkitabiah, tetapi tidak pada pendekatan biblical teologi, tapi selebih pada pendekatan sistematikal teologi. Sistematika teologi, ya. Oke. Kita kembali kepada pertanyaannya, apakah ada naluri berbuat dosa pada diri Yesus dalam kemanusiaannya yang 100% itu? Nah, kalau kita bicara tentang naluri Tuhan Yesus Kristus, maka kita bicara tentang keberadaan Tuhan Yesus. Kalau kita bicara naluri berbuat dosa, maka kita harus berawal atau memulai jawaban ini pada konsep manusia yang sudah berdosa. Karena nanti dari situ kita akan membandingkannya dengan manusia Yesus Kristus. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan sedikit pengantar dulu tentang kemanusiaan Yesus Kristus yang sebenarnya juga sudah saya bahas di VT saya. Jadi nanti tinggal cek aja VT saya yang membahas tentang kemanusiaan Yesus ini. Ya, bagaimana prosesnya Tuhan Yesus, dia dilahirkan dalam kemanusiaan yang sejati. Nah, itu ada bahasa Yunaninya, itu ada penjelasan bahasa Yunaninya. Oke, sekarang kita perhatikan di papan tulis yang, karena saya akan sedikit memberikan penjelasan dalam bentuk catatan-catatan di papan tulis ya. Ini hanya pengantar ya, penjelasannya sudah ada di VT saya, jadi nanti tinggal dicek gitu. Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus. Ya. Ini dikandung Roh Kudus. Dalam rahim perawan Maria. Nah, ketika Yesus Kristus ini dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim perawan Maria, maka di sini sudah terjadi satu proses konsepsi, ya. Jadi ada proses konsepsi di mana dalam proses konsepsi ini Yesus memiliki tubuh, Yesus juga memiliki jiwa, dan Yesus memiliki roh. Kalau kita memiliki pandangan trikotomi, oke, dari tubuh kita tidak perlu memberikan penjelasan karena ya tubuh yang terdapat dalam rahim Maria adalah tubuh manusia 100%. Lalu kemudian jiwa
yang ada pada diri Tuhan Yesus adalah jiwa yang secara hukum ciptaan sudah langsung terdapat pada manusia. Ya, jadi jiwa ini adalah satu paket dengan diciptakannya tubuh. Jadi jiwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya adalah 100%. Ya, ini kalau kita melihat dari sudut pandang trikotomi ya. Lalu yang berikutnya adalah roh. Roh di sini adalah logos. Ya. Roh Allah. Nah, roh inilah yang ada pada Yesus yang membedakan antara Yesus dengan manusia. Kenapa? Karena roh yang ada pada manusia Yesus itu adalah roh pencipta. Jadi roh Allah di sini adalah roh pencipta. Perhatikan untuk manusia. Mari kita lihat penjelasan tentang manusia. Manusia juga melewati proses konsepsi. Dalam proses konsepsi manusia, ketika berada di dalam rahim seorang perempuan, dia terbentuk tubuh. Ketika terbentuk tubuh, maka secara otomatis tercipta juga jiwa. Dan ketika tubuh dan jiwa itu sudah ada, maka Allah memberikan roh, huruf kecil ya, R-nya huruf kecil, roh. Roh ini adalah ciptaan. Roh ciptaan. Jadi kalau kita lihat dari segi manusianya, tubuh dan jiwa Yesus sama dengan manusia yang lain. Tubuh dan jiwanya ini betul-betul 100% manusia. Tapi dari rohnya, manusia itu rohnya adalah roh ciptaan. Di dalam diri Yesus, rohnya adalah roh pencipta, logos. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai Yesus, dia memiliki kemanusiaan 100%, tetapi Yesus juga adalah Allah 100%. Sebagai antropos, dia memiliki unsur-unsur antropos 100%, dan sebagai theos, dia memiliki eksistensi theos 100%. Dari rohnya. Rohnya bukan sama seperti roh manusia. Rohnya adalah roh pencipta. Oke, kemudian mari kita lihat perbandingan yang lain. Yesus Kristus, dia dikandung dari Roh Kudus. Perhatikan ini, dia dikandung dari Roh Kudus. Manusia tidak dikandung dari Roh Kudus. Manusia tercipta oleh karena sperma dari ayah bertemu dengan sel telur dari ibu. Maka terjadilah konsepsi. Nah, kalau ditarik garis lurus, ayah dan ibu berasal dari Adam dan Hawa. Nah, persoalannya Adam dan Hawa ini sudah jatuh dalam dosa.
Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka konsekuensinya semua manusia, termasuk ayah dan ibu, ya, semua manusia, termasuk ayah dan juga ibu, mengalami yang disebut dengan dosa warisan. Nah, ini sangat jelas sekali disampaikan oleh Paulus dalam Roma pasal yang kelima. Nanti kita baca ya ayatnya. Nah, ayah dan ibu itu mendapatkan dosa warisan. Apa bukti dari dosa warisan? Bahwa ayah ini akan mengalami kematian. Dan ibu juga akan mengalami kematian. Nah, kematian dari setiap orang, yang dialami setiap orang, itu adalah bukti bahwa setiap orang telah mendapatkan dosa warisan. Karena apa? Karena Adam dan Hawa telah berbuat dosa dan mereka juga mati. Semua keturunan Adam dan Hawa, kalau mereka semua mati, berarti mereka masuk dalam kategori orang yang mendapatkan dosa warisan. Yesus, nah, oke. Sebelum saya mengarah kepada Yesus, masih kepada dosa warisan dari Adam dan Hawa ini, nanti kita lihat penjelasan tentang dosa warisan ya. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya untuk penjelasan tentang dosa warisan. Supaya jangan sampai ada yang berkilah ya. Bahwa dosa warisan itu tidak ada gitu ya. Nah, karena dosa warisan ini, maka di dalam diri manusia ada yang disebut dengan naluri. Naluri ini yang katanya dalam pertanyaannya menjadi kata kunci. Naluri ini sudah tercemar dosa. Ya, naluri ini sudah tercemar dosa. Nah, nanti kita bisa lihat ayatnya yang masih berkaitan dengan naluri ini pada Roma pasal 7 ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang naluri yang sudah tercemar dosa di Roma pasal 7. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa naluri dari manusia, keturunan Adam dan Hawa, nalurinya sudah tercemar dosa. Oleh karena itu, seorang anak kecil, nanti kita juga membahas kalau anak kecil berdosa itu seperti apa, kalau anak kecil belum sempat dewasa, terus mati, itu masuk surga atau tidak, ya, kita bisa bahas dari sini ya. Dari pendekatan penjelasan ini. Jadi, anak kecil itu tanpa harus diajari berdosa, dia sudah memiliki kemampuan berbuat dosa. Berbuat dosa. Nah, ini adalah manusia, memiliki naluri, karena manusia semua diciptakan punya naluri. Ya, manusia siapapun dia, ya, termasuk Tuhan Yesus juga ada nalurinya. Ya, tetapi manusia yang keturunan Adam dan Hawa itu nalurinya itu sudah tercemar dosa. Nah, sekarang mari kita lihat Yesus. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Artinya bahwa di dalam kelahiran Yesus Kristus tidak ada peran dari, ya, di sini saya tulis tidak ada peran dari ayah. Sedangkan si ibu, itu juga Maria, ya,
si Ibu Maria juga tidak memiliki peran apa-apa. Jadi peran dari Maria apa? Hanya dipinjam, ya. Jadi meminjam rahim Maria. Jadi hanya meminjam. Maria tidak memiliki kontribusi apa-apa tentang kehadiran bayi Yesus. Maria tidak memberikan kontribusi apa-apa. Dia hanya sebagai hamba yang dipinjam rahimnya, lalu kemudian Roh Kudus berkarya, Yesus ada di dalam rahim Maria. Nah, keberadaan manusia Yesus di dalam rahim Maria itu tidak melewati proses seperti manusia lain keturunan Adam dan Hawa. Itu berarti bahwa di dalam keberadaan kemanusiaan Yesus, ya, di dalam kemanusiaan Yesus, dia terbebas. Ya, Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya terbebas dari dosa warisan. Karena dia, Yesus, terbebas dari dosa warisan, maka eksistensi kemanusiaan Yesus yang terbebas dari dosa warisan ini, eksistensi Yesus sebagai manusia yang terbebas dari dosa warisan adalah suci, kudus. Karena itu, Yesus dinubuatkan sebagai domba yang tidak bercacat dan bercela. Karena Yesus sebagai domba yang tidak bercacat dan cela, maka Yesus sempurna menjadi juru selamat. Oke, itu berarti bahwa ketika Yesus dikorbankan dan darahnya tercurah seperti domba yang dikorbankan, tetapi Yesus dikorbankan dengan cara disalibkan, maka penyaliban Yesus Kristus itu adalah jaminan keselamatan orang yang percaya kepadanya. Karena, kenapa jaminan keselamatan? Karena dosa-dosa orang ditanggung oleh Yesus. Oke, dari sini kita sudah tahu ya tentang karya keselamatan Yesus. Nah, kembali lagi kepada terbebas dari dosa warisan, dan itu membuat eksistensi kemanusiaan Yesus adalah eksistensi kemanusiaan yang suci dan kudus. Nah, berkenaan dengan eksistensi Yesus yang suci dan kudus, maka naluri Yesus adalah naluri yang suci dan kudus. Dan ini berarti bahwa di dalam naluri Yesus tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Jadi konsekuensi dari naluri yang suci dan kudus itu artinya di sini tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Nah, penjelasan yang saya sampaikan seperti ini, itulah penjelasan dalam pendekatan sistematik teologi. Dengan demikian, maka kita dapat melihat dalam
konsep kemanusiaan Yesus Kristus, dia terbebas dari dosa warisan. Kenapa dia terbebas? Karena kehadiran dan keberadaan Yesus sebagai manusia, dia tidak melewati hukum natural. Seperti ayah bertemu dengan ibu, lalu mereka mempunyai bayi. Tidak seperti itu. Ya. Jadi dalam proses adanya Yesus di dalam rahim Maria, itu tidak melewati proses seperti manusia pada umumnya. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus terlepas atau terbebas dari dosa warisan. Karena dia terbebas dari dosa warisan, apalagi juga kita tahu bahwa dia dikandung dari Roh Kudus, bahwa roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu bukan roh ciptaan, tetapi roh pencipta. Maka dalam eksistensi yang seperti ini, ya, dari segi kelahirannya secara manusia itu berbeda dengan manusia yang lain, kemudian juga roh yang ada padanya, pada Yesus bukan roh ciptaan, tetapi roh pencipta. Maka konsekuensi logisnya, dalam kesucian dan kekudusannya, dia, Yesus, tidak memiliki naluri untuk berbuat dosa. Tetapi apakah Yesus punya peluang melakukan dosa? Ya. Yesus punya peluang untuk melakukan dosa. Karena dia berada dalam posisi sebagai manusia. Punya peluang. Nah, karena peluang inilah kita tahu bahwa di dalam Matius 4, iblis mencoba untuk mencobai Yesus. Dengan tujuan bahwa Yesus melakukan kesalahan. Karena kalau Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun itu melakukan satu kesalahan, maka Yesus sudah terkategori sebagai manusia berdosa. Sekecil apapun dosa, kalau itu dilakukan oleh Yesus, maka Tuhan Yesus tidak layak untuk menjadi juru selamat. Ya, menjadi juru selamat manusia. Dan Yesus kalau sudah berdosa, tidak perlu repot-repot untuk menuju ke salib. Ya, dia sebaiknya menghindar. Jadi kalau mau ditangkap, ya dalam kekuatannya dia menghindar. Atau kalau memungkinkan, bisa saja dia membuat satu pasukan lalu melakukan penyelamatan terhadap bangsa Israel yang waktu itu dijajah Romawi. Tapi hal itu tidak terjadi. Yesus tidak melakukan dosa. Ya, ada peluang untuk berbuat dosa, tapi bukan dari nalurinya berbuat dosa. Ada peluang bukan karena nalurinya itu adalah naluri berdosa. Tapi karena dia manusia, Yesus manusia, berpeluang melakukan dosa. Nah, situasi, kondisi, dan keadaan Yesus inilah yang dilihat oleh iblis. Lalu iblis mencobai Yesus di padang gurun. Gagal. Iblis mencoba menyusun strategi dan mencari waktu yang terbaik untuk mencobai Yesus lagi. Tapi sampai di atas kayu salib, iblis tidak berhasil mencobai Yesus. Dan Yesus berhasil untuk tidak berbuat dosa satupun. Karena itu dia menjadi penggenap nubuat perjanjian lama, yaitu sebagai domba, anak domba yang tidak bercacat celah, yang menebus dosa manusia. Nah, jadi dari sini kita sudah langsung bisa melihat bahwa pertanyaan yang tadi itu sudah terjawab, ya. Dan di mana ayatnya? Ya, secara spesifik tidak ada ayat yang memberikan penjelasan atau tidak ada ayat yang
menjelaskan secara gamblang seperti yang saya jelaskan. Karena ini adalah penjelasan sistematik teologi. Jadi, penjelasan harus dimulai dari keberadaan manusia sebagai orang berdosa, ya, dengan memiliki dosa warisan, dan Yesus tidak. Karena itu, Yesus kemudian disebut sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama telah melakukan dosa yang menuju kepada kebinasaan, tetapi Yesus hadir sebagai Adam yang kedua, membawa keselamatan. Jadi orang-orang yang oleh karena Adam yang pertama harusnya binasa, tetapi kehadiran Yesus sebagai Adam yang kedua menyelamatkan manusia yang binasa tadi untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, bersekutu bersama-sama dengan Allah di surga. Mengambil satu kesimpulan, memang Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Dia berjalan di atas air, dia berbicara kepada angin ribut. Ya. Dia juga bisa memerintahkan batu untuk berbicara. Dia bisa mengampuni dosa. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Hanya Allah saja yang sanggup membangkitkan orang mati. Dan Yesus melakukan itu. Dan inilah ya bukti dari kemanusiaan Yesus 100% dan kealahan Yesus 100%. Nah, dalam eksistensinya seperti ini, maka di dalam diri Yesus ada naluri karena dia manusia 100%. Tetapi tidak ada naluri berbuat dosa. Ya, kalau tadi pertanyaannya, apakah ada naluri berbuat dosa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena eksistensi Yesus suci dan kudus. Nah, di dalam kekudusan dan kesuciannya, tentu dia tidak mungkin melakukan dosa. Karena itu akan bertentangan dengan eksistensinya. Ya, kalaupun seandainya saja Tuhan Yesus mencoba untuk melakukan satu dosa saja berdasarkan nalurinya, maka gagal semua rencana penyelamatan manusia. Karena Yesus sudah akan didiskualifikasi sebagai domba, anak domba yang tak bercacat celah. Tetapi kita tahu bahwa Yesus terus ya berada di dalam keadaan suci dan kudus sampai ia disalibkan. Ya, dengan demikian maka pertanyaan ini sudah terjawab. Dan nanti di dalam live yang berikutnya, saya akan membahas tentang dosa warisan. Setelah saya membahas dosa warisan, saya juga akan membahas tentang bagaimana konsep kekristenan tentang anak kecil. Kalau ada anak kecil yang mati, apakah anak kecil itu masuk surga? Kenapa muncul doktrin atau dogma seperti itu? Ya karena banyak pertanyaan muncul. Ya, ada anak yang belum sampai dewasa, ya baru masa batita ya. Mungkin umur 3 tahun, 4 tahun ya oleh karena penyakit, kemudian dia mati. Nah, itu pertanyaannya, anak-anak seperti itu dia kemana itu? Ya, dalam dunia roh itu berada di mana? Berada di Hades, Sheol, ataukah dia berada di Firdaus? Ya. Jadi nanti itu akan kita bahas, dan jika nanti saudara-saudara menyampaikan pertanyaan, ini di sini di dalam chat ini ada beberapa pertanyaan ya. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab dalam live berikutnya. Ini ada pertanyaan, bukankah itu naluri dosa? Ketika Yesus menghancurkan jualan di bait Allah, bagaimana? Oke. Ya. Bukankah itu naluri dosa? Nah, oke, kalau ada pertanyaan ini, ya. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dalam keadilan Allah,
maka dia harus adil di dalam penghukuman, adil di dalam keadilannya. Dan itu harus maha adil. Kalau ada orang berdosa, dalam keadilannya, orang berdosa itu harus dihukum. Ya, orang berdosa harus dihukum. Artinya apa? Tuhan marah. Allah marah. Jadi kemarahan Yesus ketika dia memporak-porandakan orang-orang yang berjualan di bait Allah, itu bukan kemarahan berdosa. Itu kemarahan berdasarkan kesuciannya. Di dalam kemahasucian Allah, Allah bisa marah. Karena Allah marah itulah maka dosa ada hukumannya. Begitu ya. Dan ketika Yesus memporak-porandakan bait suci, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan peringatan kan? Dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa rumah ini adalah rumah Bapa, ya. Dan masih ada penjelasan-penjelasan lainnya. Jadi seorang itu kalau marah itu tidak berdosa. Seorang ayah ya marah kepada anaknya yang nakal itu tidak berdosa. Bahkan di dalam kitab Amsal katakan, kamu harus mendidik anakmu dengan rotan, dengan menggunakan rotan. Ya. Ketika anak kita marah, ya kita cambuk dengan rotan. Oh, itu diizinkan. Bukan karena kemudian kita mengajar anak kita dengan rotan lalu kemudian kita berdosa. Tidak. Ya, tergantung ya. Mengajarnya seperti apa? Kalau menghajar ya, itu sudah menyiksa. Itu mengajar, ya kan? Mengajar. Jadi dan juga Alkitab mengatakan, kalau kamu marah, kamu tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Itu artinya marah boleh. Tapi kalau kamu marah sampai berkelanjutan, nah itu sudah membuat kamu berdosa. Nah, Yesus waktu dia memporak-porandakan orang yang berjualan di bait suci, dia hanya beberapa menit saja melakukan itu. Tidak sampai matahari terbenam. Iya. Ya, jadi bukan karena sebuah kemarahan lalu kemudian orang teridentifikasi atau sudah terkategori berbuat dosa ya, tidak ya. Ya, kecuali kalau dia marahnya itu disebabkan oleh karena dosa, nah itu lain ceritanya. Ya. Ada orang ya, dalam keberdosaannya, dia emosi, kemudian dia marah, sudah pasti berdosa. Sudah pasti berdosa. Ya, karena kemarahannya tidak didasarkan pada tujuan yang suci. Bukan kemarahan yang suci, bukan kemarahan yang kudus. Tetapi kemarahan yang bersumber dari dosa. Nah, itu terjadi itu kalau misalnya seorang suami yang belum hidup di dalam Tuhan, istrinya ngomel sedikit, tepak, tempeleng istrinya, digebuk istrinya. Ya, itu enggak usah tunggu sampai matahari terbenam. Ya, enggak usah tunggu sampai matahari terbenam, dia udah berdosa itu. Ya, karena kemarahannya itu lahir dari dosa. Tapi kalau kemarahan Allah itu lahir dari kemahasuciannya, dari kemahakudusannya, dari kemahaadilannya. Wah, itu dahsyat. Ya. Oke, Bapak Ibu, nanti dalam kesempatan yang berikutnya saya akan lanjutkan live karena saya sudah live sejak pukul 8.30 tadi. Saya akan mengambil istirahat dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam room live saya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan. Mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa
dalam room live yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.